kali ini kita mewawancara salah seorang alumni dari matematika, yaitu angkatan 2014. Penasaran? Tonton aja video ini. Halo, jadi di sini aku lagi sama salah satu alumni matematika ITB. Gue langsung perkenalan aja. Hai, nama gue Santi Rahayu, angkatan matematika angkatan 2014, matematika 2015. Oke, pertama-tama selama kuliah tuh organisasinya apa aja sih dan ngapain aja? Banyak sih kayaknya, tapi beberapa aja kali ya. Ya, yang mungkin paling disukai aja. Yang paling disukai aja. Nggak sulit. Ya, tapi di KPA gue sempat jadi BP, jadi music director, ngurusin segala macam permusikan, banyak latih sama ngondang juga. Dari situ belajar gimana caranya manage orang, gimana caranya ngatur emosi biar nggak marah-marah terus, kayak gitu-gitu sih. Terus di himpunan sempat jadi kadif lomba MCF, itu belajar gimana caranya berkomunikasi sama orang-orang pintar. Terus mereka kayak ya pintar cuman ya gitulah susah ngikutin deadline segala macam gitu. Terus jadi apa ya gue? Mamet fokus juga belajar marah-marah. Enggak sih, ya gitu, kayak banyak sih yang memorable itu. Terus kalau terkait dengan TA gitu, gimana TA di matematika? TA-nya tentang apa? Terus dosennya siapa? Terus kayak gimana rasanya mengerjakan TA itu, kesulitannya? Karena aktif di angklung juga, jadi kemarin itu TA-nya ngambil soal rumus angklung lah ya kayak gitu. Jadi aku ngambil sama Bu Siska terapan, matematika terapan non keuangan. Jadi kayak selama ini tuh kita kalau ngeluarin kayak angklung kan banyak ukurannya kan, kayak itu tapi belum ada rumusnya gitu, kayak kalau mau C itu panjangnya harus segimana, diameternya segimana gitu-gitu. Jadi aku bantuin karena Bu Siska juga jago kan gelombangnya, jadi aku mencoba untuk merumuskan kayak gitu. Menurut aku TA nggak harus jalan sama apa yang kalian ngambil di kuliah gitu sih, soalnya aku selama di kuliah tuh ngambil banyak banget mata kuliah statistik sama aktuaria, banyak penyetaraan juga, cuman TA-nya karena aku emang lebih minat di angklung, jadi ya udah aku ambil angklung aja gitu. Toh nggak, waktu keluar tuh nggak ada yang nanyain juga kok kayak TA-nya apa, terus hubungan sama segala macam, nggak gitu ngefek. Karena aku suka sama topiknya, jadinya lancar-lancar aja sih kayaknya. Terus ada nggak hal yang disesali karena hal itu nggak dilakuin saat kuliah? Kayak kenapa ya pas kuliah nggak ngelakuin ini gitu? Kayaknya Nggak ada. nggak ada sih, paling kalau ngelihat sekarang kayak mungkin nyesel nggak pernah ikut lomba, nggak pernah coba ikut lomba. Karena dulu kayak terlalu sibuk sama organisasi kan, jadi kayak nggak sempat daftar lomba lah, terus merasa nggak bisa juga gitu, soalnya kalau lomba kan kayak banyak kan lomba-lomba data science atau data gitu kan, kita kan nggak pernah diajarin di kuliah kan, jadi meskipun nggak bisa harusnya tetap coba-coba aja biar tahu kayak di luar tuh kayak gimana sih gitu. Mereka tuh butuhnya data-data apa sih biar kita skill set apa biar kita bisa belajar sendiri malah kuliah. Waktu kuliah itu kakak ikut magang nggak? Pernah magang nggak? Aku magangnya abis udah lulus. Jadi aku lulus sudah Juli, terus magang dari Juli sampai Oktober. Abis itu baru mulai cari kerja. Selama di sini nggak magang soalnya banyak ngurusin KPA sama himpunan. Ya itu kayak nyesel juga sih. Ya. Tapi kayak ya abis diomongin lagi kayak nyesel juga sih nggak magang. Harusnya coba magang, cari-cari magang. Terus waktu itu gimana cara Kak Santi buat nyari-nyari magang yang dari Juli sampai Oktober ini? Apa cari di LinkedIn atau gimana? Enggak, dulu waktu kuliah belum terkenal sih ada ini. Lumayan sih, pokoknya bikin CV dulu kan yang pertama, kayak cari tahu gimana caranya bikin CV yang bagus kayak gitu. Terus habis itu ya dari LinkedIn paling, terus dari alumni juga sih, banyak kontekan sama alumni juga. Soalnya kita banyak yang di Manulife, terus banyak yang juga di Shopee, di Gojek kan banyak kan. Jadi kontak-kontak mereka kayak ada lowongan intern nggak kayak gitu-gitu. Magang dulu Kak Santi Magang di Manulife, bagian actuary Manulife. Terus hoki banget waktu interview, aku tuh kan nggak bisa apa-apa kan, interview dapet sama alumni matem kita 2 orang, jadi yang interview 3 orang, 2 orang tuh alumni matem kita, dan aku udah lumayan kenal karena himpunan, jadi oh iya kayaknya mungkin karena itu kali ya, ya beruntung kayak gitu.
Nah, jadi teh kan saat itu di bisnis intelligence ya. Iya. Bisa dijelasin juga itu ngapain aja? Jadi BI-nya Shopee itu dibagi ke masing-masing departemen gitu. Kita ada BI buat marketing, BI buat bisnis, sama BI buat divisi operation. Masing-masing kerjanya mirip sih. Jadi kayak kalau aku kan di bawah BI marketing nih. Jadi tim marketing butuh data apa, atau butuh dibantuin analisis apa, itu semua dari tim kita gitu. Nanti kalau BI operation berarti divisi operation butuh data apa, ya mereka ke BI operation kayak gitu sih. Banyak kan kita pakainya SQL sama R. Terus kalau karena aku di marketing, jadi aku banyak ngurusin data-data user gitu, kayak cewek cowok proporsinya berapa sih, terus yang kayak ordernya berapa, lebih ke arah user profiling lah, kayak gendernya, locationnya, yang kayak ya base-nya sih gender, location sama age kayak gitu. Banyak kan pakai SQL, Python, R sama R gitu baik analisisnya. Analisis data Iya, gitu ya. analisis data. Beda sama data analis itu apa sih? Kayaknya cuma beda sebutan doang sih. Jadi ada beberapa company yang nyebutnya data analis, beberapa company nyebutnya BI gitu. Soalnya kita nggak ada data analis di kita, jadi ya kita yang data analis gitu, cuma disebutnya business intelligence kayak gitu. Kalau apa yang membuat Esanti tertarik ke bidang itu gitu teh? Kenapa nggak data scientist atau kayak yang lain-lain? Kemarin tuh karena habis magang di aktuaria kan, terus keluar-keluar tuh yang kayak, kok kayaknya aktuaria agak bosen ya. Soalnya aku aktuaria tuh serunya dibikin produk asuransinya. Aku waktu magang tuh dapet di ngurusin laporan OJK, jadi kayak agak-agak monoton lah. Sibuknya tuh cuman waktu awal bulan doang, waktu kita mau bikin laporan bulan lalu gitu kan. Terus jadi ya udah daftar banyak tuh, aku daftar banyak banget kayak mau coba, soalnya ya dulu ngetrennya kan kalau nggak actuary data analis kan, jadi aku daftar banyak data analis, dipanggilnya di Shopee gitu. Ya kayak ya udah sih akhirnya ngambil, ya soalnya oke juga kan maksudnya, ya akhirnya aku ambil. Kenapa nggak data science? Soalnya kalau kamu lihat sekarang requirement data science tuh gede banget gitu. Menurut aku anak-anak matematika keren banget sih, nekat banget juga sih kalau kayak awalnya tuh langsung data science, soalnya kayak ya whole another level aja gitu. Data, menurut aku kalau emang mau data science ya pada kamu stres di awal, mendingan kamu data analis dulu, belajar dulu dikit-dikit kan dasarnya, kayak aku udah bisa nih Python sama R gini, nanti kalau mau jump ke data science jadi udah ada bekalnya lah gitu. Soalnya kalau kita dari sekarang kayak gini kayaknya kalau ngandelin pelajaran kuliah doang kayaknya susah buat masuk data science, mereka lebih buat orang-orang IT gitu. Berarti ilmu matematikanya kepake banget ya teh di kerjaan yang data analis ini? Ya statistik banyak statistik kayak significantly higher atau significantly lower gitu tuh, sampling tuh harus kayak gimana gitu, dipakai lah beberapa. Terus paling yang kepake banget logika berpikirnya sih, soalnya kayak kan kita belajar codingan SQL itu nggak pernah diajarin kan di kampus, jadi aku belajar sambil kerja dan itu kayak ya ada logiknya lah, kayak oh kamu harus bikin ini dulu, satuan ini baru bikin kelompok ini, baru bikin kelompok ini gitu. Itu yang kepake sih menurut aku itu sih, nggak ada yang actually benar-benar kepake selain statistik. Tapi kayak belajar SQL, Python gitu-gitu sendiri teh? Atau ada yang ngajarin lagi? Aku dulu kayak ya bosku yang kayak, oh San ini ada proyek ini gitu, ini contoh SQL-nya kamu kembangin sendiri ya gitu. Jadi aku belajar dari contoh-contoh sih, belajar sambil kerja sih, nggak ikut-ikut les-les segala macam. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Ilmu di luar matematika, menurut aku paling penting gimana cara kamu bawa diri sama gimana kamu berinteraksi sama orang lain sih. Kayak balik lagi ke organisasi, kayak organisasi tuh nggak usah ikut banyak-banyak, yang penting kamu belajar dari pengalaman kamu di organisasi gitu. Kayak soalnya ya ada aja lah teman-teman aku yang dari awal matematika juga atau dari jurusan lain yang sama-sama nggak bisa SQL, tapi kan kamu harus survive sendiri gitu kan di sana. Ya kamu harus belajar gimana cara nanyain orang tapi nggak sampai ngegangguin nih, kayak gitu-gitu. Terus yang kayak makan siang bisa ngobrol bareng, ada topik bareng, biar makin dekat. Kalau makin dekat kan nanti waktu mereka ditanya-tanya lebih legowo gitu, apa jawabnya lebih ikhlas ya kayak gitu. Mereka soft skill sih, sama gimana kamu menjaga diri kamu sendiri biar nggak stres dan tenggelam dalam kerjaan. Punya hobi penting sih menurut aku, jadi kayak kalau kamu stres kerja kamu bisa ngapain gitu. Hobi aku nonton drama. Ya jadi kayak ya yang penting nggak stres lah dan bisa bawa diri sih, soft skill yang kayak gitu. Dan kalau di kuliah ya paling dapetnya dari kamu banyak berpengalaman di organisasi gitu. Soalnya kalau cuman belajar terus ke kos kan nggak ketemu orang, jadi nggak tahu gitu orang-orang tuh lagi ngomongin apa sih, supaya ngomongin apa gitu.
bener nggak sih kalau misalkan lulusan matematika tuh kurang dari apa komunikasinya? Itu bener nggak sih? Komunikasinya kurang. Iya sih kayaknya. Tapi kan yang penting kita lebih pintar. Oh gitu ya? Enggak juga sih. Enggak ya emang terkenal kayak gitu sih. Matematika lebih bisa mikir apa step by step gitulah. Soalnya ada orang yang emang mungkin ya kalau kita kan dari kemarin diajarin step by step, ada apa-apa juga harus ada kayak step by stepnya gitu kan. Jadi kita lebih terstruktur aja. Cuman untuk komunikasi emang iya sih kayak susah menyampaikan apa yang kita tahu gitu. Aku juga sampai sekarang masih apa? Kalau kata bosku kelemahan aku paling gede tuh di komunikasi. Komunikasi ya. Kalau lingkungan kerja di Shopee sendiri itu gimana? Lingkungan kerja oke banget. Apanya? Teman-teman aku mereka masih muda-muda, jadi aku tuh di sana aku mau berapa sih tahun 24 ya. Yang di bawah aku tuh banyak banget. Yang manggil aku kakak tuh banyak banget, tapi nggak banyak yang manggil aku pada manggil nama juga. Kayak rata-rata employee kita tuh umurnya 24 sampai 25. Jadi semuanya tuh masih connect lah gitu. Kayak kamu ngomongin drama Korea terus K-pop Oke lah kayak ya. gitu, itu semua bisa gitu. Nggak kayak korporat mungkin ya, korporat kan lebih ke arah ibu-ibu, bapak-bapak yang udah ngomongnya anak segala macam. Lead aku aja baru umur 30, belum 40 kayak gitu, jadi masih bener-bener muda-muda banget. Itu soal teman-teman. Soal stakeholder juga petinggi-petinggi masih muda-muda banget juga sih, di bawah 40 semua, bener di bawah 40 semua. Jadi kalau ngomong juga nggak usah, kalau ngirim email juga nggak usah yang kayak halo ini ada pembukaan ada ini yang kayak mereka baru langsung intinya gitu. Jadi lebih cepat aja. Makanya kenapa katanya kita shift kan, karena anaknya muda-muda sih, jadi nggak banyak kesempatan. Terus kantornya enak, dikasih lunch, dinner juga. Oh iya. Lunch mandatory kan. Terus breakfast kadang 3 hari seminggu ada breakfast di atas. Tapi kamu harus pagi-pagi soalnya kan kita udah rame banget, jadi kayak kalau siangan dikit udah cepet-cepetan. Dinner juga ada, jam 7 dikasih dinner, kamu tinggal naik ke atas. Kita ada pantry-nya gitu. Jadi ada satu lantai yang khusus buat tempat makan gitu. Jadi semua orang makan. Emang kerjanya sampai malam gitu? Jam masuknya tuh 9:30 sampai 9:30 kayak gitu. Jadi makan siangnya jam 12, jam setengah 12an udah ada. Tapi kadang ya kalau pada lembur jam 7 tuh disediain makan malam. Atau ya buat anak-anak kos ya tunggu aja gitu kan, jam 7 makan dulu baru pulang ya kayak gitu. Oke sih. Lingkungan kerjanya top banget sih. Aku bisa betah lama di sana juga karena bukan karena kerjaan belajar banyak, tapi main faktornya buat aku sih lingkungannya oke. Pengalamannya Teh Santi waktu interview pertama kali di Manula gitu. Iya di Manula. Ya itu oke sih karena udah lumayan kenal sama interviewernya, jadi aku bawanya lebih santai gitu. Terus mereka nggak banyak nanya sih kayak kalau buat magang kan banyak kan nanya soal di pengamal organisasi, terus udah belajar apa aja. Karena actuary juga mereka nanyain kayak udah penyetaraan berapa banyak, terus nanyain dasar-dasar actuary juga kan. Cuma aku juga nggak gitu saja, mereka kayaknya kalau nggak salah inget ya pertanyaannya tuh dari yang simple gitu terus makin lama makin susah gitu kan. Cuma aku juga nggak bisa jawab semua gitu. Cuma kayaknya mereka juga ngeliat nggak ngerti deh, aku juga nggak ngerti kenapa. Ya tapi yang penting pede aja sih. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa daripada kamu so tau kan. Nah, apa sih waktu itu bilang nggak bisa sih. Aku nggak main interview yang di Manu, yang di Shopee. Ya sama sih, banyak kan ngomongin CV. Tapi makin kesini katanya banyak yang ini kasih bisnis case gitu, kayak misalnya kalau kamu dikasih 100 juta nih buat marketing Shopee gitu, kamu mau ngapain kayak gitu. Atau yang kayak kita mau bikin misalnya pop up store nih, menurut kamu bagusnya lokasinya di mana gitu. Sebenarnya bukan kalau yang kayak gitu bukan mereka nyari jawabannya, tapi mereka nyari gimana cara kamu mikir gitu, kayak gitu sih kalau berpikir. Kalau dari Teh Santi sendiri ada tips-tips buat interviewnya? Latihan sih. Aku waktu yang di mana tuh gagal, bahkan yang kayak ditanya pengamal organisasi, terus mikir dulu, oh di sini dapat ini, terus kayak poin-poinnya tuh harus kamu jabarin dulu, soalnya kalau nanti interview kan pasti tegang kan. Yeah. Jadi kalau kamu nggak latihan sebelumnya, nanti pas interview tuh gagap. Kalau udah gagap tuh udah langsung ngeblank semua, impressionnya juga jelek. Harus latihan basic questions kayak yang di CV kamu hafalin kan, terus kelebihan kelemahan, terus kamu orangnya kayak gimana. Kalau Teh Santi latihannya waktu itu kayak gimana? Minta tolong teman
oh nggak sendiri aja. Apa kelebihan kamu, terus jawab sendiri, apa kelemahan kamu, jawab sendiri gitu. Oh terus latihan bahasa Inggris juga. Yang di Mano aku Indonesia sih, yang di Shopee aku bahasa Inggris. Cuma karena ini Shopee itu aku nggak sempat latihan bahasa Inggris kan, jadi kayak gagap banget gitu. Iya, kadang kan kita tahu mau Iya. ngomong apa tapi susah Iya, mengkomunikasikan. terus akhirnya aku minta izin akhirnya sama bos aku ya kayak boleh gak gue jawabnya dalam bahasa Indonesia, lu nggak apa-apa nanya Inggris tapi gue jawabnya bahasa Indonesia. Terus dia oke aja, jadi dia kayak ya udah, kalau dapat yang baik mungkin bisa kayak gitu ya, kayak dia tetap pakai bahasa Inggris, aku tetap pakai bahasa Indonesia, yang penting kan tersampaikan. Aku sih lebih ke kayak gitu sih. Kalau waktu itu yang wawancara Teh Santi itu kayak leader tim yang mau dimasukin itu sama HR-nya atau Iya, aku wawancara. Pertama prosesnya pertama tuh tes GMAT dulu. GMAT tuh kayak tes KPA gitu, cuma lebih susah kayak SNMPTN gitu. Abis itu lolos baru interview sama HR. Sama HR ya ditanya-tanya kayak oh gimana, dia kayak cuma ngeliat orang doang sih, kayak nggak jelas, pokoknya banyak ketawa-tawanya gitu lah aku. Terus abis sama HR baru sama tim leadnya ya, sama tim lead. Sekarang dulu aku cuma sama manajer karena aku langsung di bawah manajer gitu kan. Sekarang karena kita udah makin gede, jadi wawancara itu bertahap gitu, sama tim leadnya, terus sama manajernya, sama head of BI. Jadi ada 3 kali, 2 sampai 3 kali wawancara. tapi berarti itu kayak harus lolos Tiga-tiga. HR dulu terus baru naik apa? Ya, HR tuh ya jarang nggak lolos sih, kecuali kamu kayak dia lihat kamu psycho ya kayak ya nggak lolos. Cuma kalau kamu normal aja harusnya akan sampai ke tahap lead team leadnya. Kalau team leadnya oke, nanti masuk ke head BI marketing. Kalau aku kan gitu, jadi BI marketing kan banyak apa grup-grup kecilnya kan. Jadi interview sama lead grupnya, terus lead BI marketingnya, terus sama head BI-nya, head all BI gitu. Oke, saya makasih banyak ya Teh. Makasih udah nonton. Kalau kalian penasaran yang lain, tonton aja video yang lain.